Alkisah di Kerajaan Amarta. Para Pandawa kehilangan pusaka sakti milik Raden Yudhistira, yaitu pusaka Jamus Kalimasada. Pusaka yang bisa digunakan untuk mengayomi seluruh rakyat. Hal itu membuat Prabu Yudhistira bingung dan mengadu kepada Punokawan sebagai batur dari Pandawa. Begegek ugek hemel sadulita nggih. Raden Puntadewa, saya melihat wajahmu kelihatan pucat, kelihatan bingung. Sebenarnya ada apa, Den? Kakang Semar, pada hari ini Pandawa sedang kebingungan karena pusaka Jamus Kalimasada yang saya miliki telah hilang, dicuri oleh orang. Lantas bagaimana kelanjutannya? Siapa yang mencuri? Apakah kamu tahu? Itu yang saya bingung, Kakang Semar. Saya tidak tahu jika ada yang mencuri pusaka Jamus. Karena pada saat ada yang mencuri, kerajaan saat itu sedang kosong. Kami Pandawa sedang pergi menjalankan tugas. Kalau begitu saya akan mencarinya bersama anak-anakku Petruk, Gareng, dan Bagong untuk mencari pusaka tersebut. Terima kasih Kakang Semar atas bantuannya. Para Pandawa juga telah mengutus kedua kesatria anak-anak Pandawa untuk mencari kembali pusaka Jamus Kalimasada. Muga-muga semoga diberi kemudahan, kelancaran, dan bisa kembali kepadamu. Nggih, Raden. Terima kasih atas doanya Kakang Semar. Para Pandawa mengirim satria dari anak-anak Pandawa. Kabar hilangnya pusaka Jamus Kalimasada menyebar hingga ke telinga para Kurawa. Patih Haryasengkuni memberitahukan kepada keponakannya Raden Duryudana. Akhirnya Duryudana memerintahkan Raja Anggakarna untuk merebut pusaka Jamus Kalimasada itu. Keponakanku, aku baru saja mendengar ada kabar yang menggembirakan. Wah, kabar apa itu, Paman? Para Pandawa pada hari ini telah kehilangan pusaka berharga mereka. Wah, kabar yang menggembirakan. Lantas, pusaka apa itu, Paman? Para Pandawa kehilangan pusaka milik Raden Yudhistira, yaitu pusaka Jamus Kalimasada. Ini kesempatan bagi kita, deh. Hari ini kita harus merebut pusaka itu, karena orang yang memiliki pusaka itu bisa menjadi raja yang hebat nanti untuk masa depan. Jadi kalau kamu bisa dapat, kamu akan jadi raja yang luar biasa. Baiklah, kalau benar begitu Paman Sengkuni, saya akan memerintahkan Raja Anggakarna untuk merebut atau mencari pusaka Jamus Kalimasada itu. Raja Anggakarna,
Bagaimana temanku? Hari ini berangkatlah kamu untuk merebut dan mencari pusaka Jamus Kalimasada milik Pandawa. Rebut dan berikan kepada saya. Baiklah temanku, saya akan mencari pusaka Jamus Kalimasada itu dan merebutnya agar bisa saya berikan kepadamu. Sebagai sarana kamu menjadi raja yang hebat nanti. Terima kasih temanku. Aku percayakan hal ini kepadamu. Kalau begitu, saya mohon izin pamit menjalankan tugas. Doaku selalu menyertaimu, Raja Anggakarna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Raja Anggakarna pun berangkat untuk mencari dan pusaka Jamus Kalimasada yang telah hilang itu. Singkat cerita, pusaka Jamus Kalimasada itu sudah berhasil didapatkan oleh para Punokawan. Dalam perjalanan pulang, Nyai Semar Badranaya menitipkan pusaka itu kepada Petruk untuk dibawa pulang. Namun tiba-tiba Raja Ngawangga karena merebutnya dari Petruk. Alhamdulillah, pusaka Jamus Kalimasada sudah saya dapatkan. Sekarang tinggal saya bawa pulang. Tunggu dulu. Tiba-tiba kok ada Raja Anggakarna? Ada apa kau kali ini, Raja Angga? Menghambat jalanku mau ke negara Amarta. Serahkan pusaka Jamus Kalimasada itu kepada saya. Saya akan berikan kepada teman saya, Raden Duryudana. Enak saja kamu. Kalau berani, langkai dulu mayatku. Singkat cerita, Raja Anggakarna mengeluarkan senjata sakti, yaitu pusaka panah, untuk menyerang Petruk. Dan akhirnya Petruk terbunuh. Rasakan ini Petruk. Akhirnya pusaka Jamus Kalimasada berhasil direbut oleh Raja Anggakarna. Tapi tiba-tiba keluarlah raksasa besar menolong Petruk. Wah, beraninya kau membunuh Petruk. Kamu tahu siapa Petruk? Siapa Petruk? Petruk itu adalah anakku. Karena kamu berani membunuh Petruk, maka hari ini aku akan membunuhmu juga. Wah. Singkat cerita, Raja Anggakarna kalah dengan raksasa tersebut. Akhirnya Jamus Kalimasada didapatkan oleh raksasa tersebut, yaitu ayahnya Petruk. Namun dengan tangis yang sangat menyedihkan, dia melihat putranya Petruk telah meninggal. Petruk, anakku Petruk. Kamu meninggal Petruk. Aku tidak rela. Hari ini aku akan menghidupkanmu kembali dengan kesaktianku. Dengan kekuatan dari ayahnya Petruk, dia memberikan kehidupan kedua untuk Petruk. Akhirnya Petruk bisa hidup kembali. Aduh,
Bopo. Iya Petruk, kamu yang menyelamatkan saya. Benar. Setahu saya tadi diserang oleh Raja Anggakarna dan kalah dalam perang tersebut. Tapi kenapa saya bisa hidup kembali? Saya menggunakan ajian saya untuk menghidupkanmu kembali. Sekarang pusaka Jamus Kalimosodo ini saya serahkan kepadamu. Namun ingat, pusaka ini harus kamu kembalikan kepada yang berhak mendapatkannya. Jika tidak akan menjadi malapetaka, betul. Tapi karena kesaktian kamu, pusaka ini bisa melindungimu di perjalanan. Saat kamu merasa terdesak, taruhlah di kepalamu, maka pusaka ini akan menunjukkan kekuatannya. Baiklah Bopo, kalau begitu saya terima. Saya akan bawa ke Raden Yudhistira selaku yang punya ya. Pamit ya Bopo, jangan nangis loh kalau tak tinggal. Wah Petruk, anakku, hati-hati di jalan. Akhirnya Petruk membawa Jamus Kalimosodo. Namun di tengah perjalanan Petruk bertanya-tanya. Tadi kata ayah, pusaka ini bisa menunjukkan kekuatannya kalau saya taruh di atas kepala. Coba deh saya taruh di atas kepala, siapa tahu saya bisa lihat kekuatannya. Akhirnya Petruk menaruh ke pusaka Jamus Kalimosodo di atas kepalanya. Dan tiba-tiba cahaya bergemerlap dan Petruk berubah wujud, memakai mahkota dan busana kerajaan. Kok aku jadi raja? Wah, pusaka ini memang hebat. Saya simpen dulu aja, daripada saya kasih ke Pandawa. Lebih baik saya buat negara sendiri, punya kehidupan sendiri ya, aku jadi kaya raya. Singkat cerita, setelah Petruk menjadi seorang raja yang hebat menggunakan Jamus Kalimosodo, dia menaklukkan berbagai macam daerah dan membuat huru-hara di mana-mana, hingga Petruk punya negara sendiri dan mengganti namanya menjadi Prabu Wel Gedwelbeh. Hormat saya Sang Prabu. Ya, Sang Patih, mohon maaf Sinuwun Prabu, saya mohon petunjuk untuk kebijakan kerajaan yang bagus agar bisa membuat rakyat-rakyat kita di sini menjadi gemah ripah lojinawi. Iya ya, kebijakan ya. Pokoknya rakyat harus senang, jangan ada yang kelaparan, jangan ada yang sedih. Tapi hamba mengerti. Tapi Sinuwun, bagaimana caranya biar rakyat tidak kelaparan dan tidak sedih? Gampang itu Patih. Bagi-bagiin aja makanan dari istana ke rakyat yang kurang mampu. Kasih semuanya. Jika ada yang kurang, tambahi lagi. Akhirnya kabar bahwa ada raja baru bernama Raja Wel Gedwelbeh telah menaklukkan berbagai negara-negara, berbagai kerajaan yang ada di dekat kerajaan Amarta. Akhirnya Semar mencari di mana anak
adiknya yang kedua, yaitu Petruk, sudah beberapa bulan tidak pulang setelah membawa pusaka Jamus Kalimasada. Nah, saat dia sampai di kerajaan baru yang sangat megah, akhirnya dia masuk dan tahu bahwa rajanya, Raja Wel kedua adalah Petruk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Begegek ugek hemel sadulita. Iki ora pangkling aku. Yo. Kamu siapa? Berani datang ke sini? Masih mengelak. Saya tahu siapa kamu yang sebenarnya. Cepet ngaku ya. Kamu Petruk kan? Iya Bopo, saya Petruk. Kamu itu sudah saya pesen bawa pusaka itu kembali cepet. Lo kok kamu malah jadi buat ontran-ontran kayak gini, malah punya negara sendiri, jadi raja di sini. Kamu lihat lo, Bendoro kamu, para Pandawa sedang pusing gara-gara kehilangan pusaka Jamus Kalimasada. Lah kamu kok malah di sini jadi ratu. Petruk, aku nggak mau kembali. Ayah, enak di sini. Di sini saya bisa jadi raja. Semua perintah saya bisa terkabulkan. Tapi kadang aku pusing. Lah pusing kenapa? Saya susah menghadapi rakyat-rakyat saya pada mengeluh. Capek rasanya. Biar Petruk, sadarlah, menjadi raja itu bukan hanya soal senang-senang. Mohon maaf Kiai, hamba ini cuma wong cilik, gak ngerti jadi raja itu gimana. Raja itu harus adil, bijaksana, dan mengayomi rakyatnya. Jangan yang dipikirkan hanya diri sendiri. Saya sudah belajar dan mencoba agar menjadi raja yang baik Bopo. Tapi aduh, banyak masalah kerajaan, banyak kasus yang tidak bisa saya selesaikan. Saya bingung jadi raja pada akhirnya. Setelah menyadari kesalahannya, Petruk pun mengembalikan mahkota yang dipakai dan baju kerajaannya kepada Ayah Semar. Ini Bopo, aku sudah nggak mau menjadi ratu. Saya serahkan mahkota ini kepadamu Bopo. Sudah capek aku jadi raja. Baiklah, pusaka baju ini saya terima menjadi pusaka, dan saya akan mengembalikannya menjadi pusaka Jamus Kalimasada, pengayom negeri Amarta. Dan akhirnya Semar merubah baju itu menjadi pusaka Jamus Kalimasada. Dah, pusaka ini tak simpen. Anakku Ger, Petruk, kembalilah jadi dirimu sendiri, Truk. Menjadi punokawan yang selalu membantu sesama manusia. Hamba lebih bahagia menjadi Petruk yang biasa, yang bisa menghibur semua, kembali menjadi diri saya sendiri. Dan selesailah lakon ini dengan pusaka Jamus Kalimasada
dikembalikan kepada Pandawa untuk mengayomi masyarakat di negara Amarta. Lakon ini menunjukkan bahwa kekuasaan bukanlah tujuan akhir, tapi alat untuk melayani dan menyejahterakan rakyat. Jadi pemimpin itu yang adil, yang baik dan bijaksana kepada rakyat. Jangan sampai rakyat menjadi susah gara-gara dipimpin. Dan ingat, kekuasaan itu adalah amanah yang harus dijaga dan dijalankan sebaik-baiknya, bukan malah dirusak dengan mementingkan kepentingan diri sendiri dan ego pribadi. Ingat ya, bahwa kekuasaan itu bukan semata-mata diberikan kepada seseorang hanya karena beliau itu hebat, bukan. Kekuasaan itu diberikan kepada seseorang yang beliau emang betul-betul berhak dan bisa memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya, bukan kesejahteraan kepada dirinya sendiri, bukan karena egonya. Jadi kekuasaan itu tidak boleh dipergunakan dengan sesuka hati, namun harus sesuai tatanan agar masyarakat menjadi bahagia dan senang. Sekian dari kisah kali ini, semoga bisa menginspirasi dan mengajak para kaum pemuda dan anak-anak yang suka jagat pewayangan agar senantiasa melestarikan budaya Jawa. Uri-uri budaya Jawa, jangan tinggalkan, karena budaya adalah hak untuk kita jaga bersama-sama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.